Setelah kita mempelajari struktur teks, sekarang kita akan mempelajari ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Anak-anak, jadi ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu ada 7. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kata sapaan. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kosakata emotif. Yang kelima, kosakata bidang ilmu atau istilah. Yang keenam, antonim. Dan yang ketujuh, kata benda abstrak. Kita akan membahasnya satu persatu ya anak-anak. Jadi, check it out. Ciri kebahasaan yang pertama adalah kalimat aktif. Kalimat aktif itu punya lawan ya, yaitu kalimat pasif. Nah, kalimat aktif itu apa sih? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Jadi kalian harus tahu dulu nih ya, subjek, predikat, objek, dan lain-lain dalam satu buah kalimat. Contohnya, kalian bisa lihat di layar. Farhan memakan roti di rumah dengan lahap. Nah, untuk mengetahui kalimat ini aktif atau pasif, kalian harus tahu dulu nih, subjeknya itu yang mana. Nah, ketika sudah ditandai subjek, predikat, dan lain-lain, maka kita lihat subjek di dalam kalimat ini adalah Farhan. Kira-kira Farhan melakukan tindakan tidak ya di dalam kalimat ini? Ternyata Farhan melakukan tindakan, yaitu memakan roti. Nah, karena Farhan melakukan tindakan, Farhan sebagai subjek, maka kalimat ini disebut dengan kalimat aktif. Ternyata kalimat aktif terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama kalimat aktif transitif dan yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalimat aktif transitif dia membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Sedangkan kalimat aktif intransitif berarti dia tidak memerlukan objek di dalam kalimatnya. Kita langsung lihat ke contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu kalimat aktif transitif. Kalimatnya, Rini membeli buku. Rini sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Kehadiran kata buku sebagai objek di dalam kalimat ini sangat dibutuhkan, karena tanpa kata buku, maka kalimatnya akan rancu atau aneh. Coba deh kalian hilangkan kata buku sebagai objek, maka kalimatnya akan menjadi Rini membeli. Aneh bukan? Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif. Contohnya, Lia bersedih sepanjang hari. Kalimat ini tidak ada objek. Lia sebagai subjek, bersedih sebagai predikat, dan sepanjang hari adalah keterangan waktu. Ternyata tanpa kehadiran objek, kalimat ini sudah lengkap dan sudah menjadi kalimat yang sempurna. Begitu anak-anak, semoga kalian bisa memahami kalimat aktif transitif dan intransitif ini. Selain kalimat aktif, ciri kebahasaan yang kedua dalam teks pidato persuasif adalah hadirnya kata sapaan. Jadi, kata sapaan ini seringkali hadir di dalam teks pidato persuasif. Apa sih kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Contohnya, kamu, saudara, mbak, mas, Ananda, dan lain-lain. Intinya, kata yang biasanya digunakan untuk menyapa orang lain itu disebut dengan kata sapaan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah kalimat persuasif, yaitu kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Sederhananya, kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan atau kalimat yang dapat mempengaruhi orang lain. Contoh dari kalimat persuasif adalah, marilah kita tetap menjaga kesehatan. Kata marilah adalah kata ajakan untuk melakukan sesuatu. Contoh lainnya adalah, ayo sukseskan pemilu dengan datang ke TPS.
Kata ayo juga merupakan kata ajakan. Ciri kebahasaan yang berikutnya adalah kosakata emotif, yaitu kata-kata yang mengandung pikiran atau perasaan, baik yang negatif maupun positif, yang sifatnya subjektif, sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera. Kosakata emotif ini sama halnya dengan deskripsi ya anak-anak, yaitu memberikan gambaran tentang panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh si penulis. Kita langsung saja lihat ke contohnya. Contoh dari bahasa emotif yaitu, saya menawarkan sebuah rumah untuk Anda. Rumah itu cukup besar dengan kamar yang banyak, ruang keluarga indah dan sangat istimewa. Dapurnya luas dan akan sangat mengasyikkan untuk para pembantu. Di dalam kalimat contoh tergambarkan apa yang dilihat si penulis, yaitu rumah yang cukup besar dan kamar yang banyak. Selain itu, penulis juga menggambarkan apa yang ia rasakan. Ruang keluarga yang indah dan sangat istimewa, dapurnya luas dan akan sangat mengasyikkan. Itulah yang dirasakan oleh si penulis. Karena kalimat ini menggambarkan hal-hal yang terkait dengan panca indera penulis, maka kalimat ini mengandung kata-kata emotif. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu kosakata bidang ilmu atau istilah. Apa sih istilah itu? Istilah adalah kata yang mengungkapkan konsep atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kita lihat contohnya adalah kata anggaran, literasi, dan juga vaksinasi. Ketiga kata tersebut merupakan ciri khas pada bidangnya masing-masing, bidang ekonomi, bidang kebahasaan, dan juga bidang kesehatan. Karena kata-kata tersebut memiliki pengertian atau konsep yang khas dalam bidangnya masing-masing, maka kata-kata tersebut termasuk ke dalam istilah. Ciri kebahasaan yang keenam yaitu antonim, yaitu kata-kata yang memiliki perlawanan makna. Jadi kata-kata yang dimaksud adalah kata-kata yang memiliki perbedaan makna atau lawan makna. Ya, contohnya adalah kata panjang, lawan maknanya pendek. Kata besar, lawan maknanya kecil. Kata kaya, lawan maknanya adalah miskin. Dan seterusnya bisa kalian lihat di contoh. Antonim ini punya teman ya anak-anak, namanya sinonim. Ibu rasa kalian juga sudah tahu ya, sinonim itu berarti kata-kata yang memiliki persamaan makna. Oke, seperti contohnya pintar sama dengan cerdas dan lain-lain. Ini sudah kalian pelajari di SD ya, dari SD sudah kalian pelajari. Jadi ibu harap kalian sudah paham tentang antonim dan juga sinonim. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah kata benda abstrak. Nah, kata benda, namanya juga kata benda berarti merujuk pada benda. Tapi yang dimaksud di sini adalah kata benda abstrak. Kalau abstrak itu kan berarti tidak berwujud ya anak-anak ya. Nah, berarti kata benda abstrak ini adalah nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi dia termasuk ke dalam kata benda tapi tidak ada wujudnya. Nah, contohnya seperti nama, umur, persahabatan, ilmu, dan lain-lain ya. Kayak persahabatan deh. Persahabatan itu termasuk ke dalam kata benda. Tapi wujudnya itu tidak tampak ya, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, nggak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan lain-lain. Nah, berarti kata-kata yang dimaksud seperti itu disebut dengan kata benda abstrak.